hari ini kita sudah selesai belajar. It's time to go home. Miss Tin, Gimana? Joanna sudah ngerti tentang passion, loyalty. Tetapi Joanna belum paham dengan satu ini. Tentang apa tuh? Joanna, yang mana? Saya lupa. Oh, Miss Shin tahu. Oke. Pertanyaannya itu loh, hampir Miss Shin gak bisa jawab loh tentang komitmen gitu. Ya, Oke, ini Miss Shin mau kasih tahu ya. yang itu. Elisheba sama Joanna pernah nggak bikin janji kepada siapapun? Pernah Miss Tin, apalagi sering. Elisheba janji sama Joanna nggak bertengkar sama Joanna. Elisheba janji sama Joanna nggak ribut sama Joanna, nggak paksa-paksa Joanna ngapa-ngapain gitu. Tapi ada banyak yang lain lagi Miss Tin. Oke, siapa yang pernah janji mau sikat gigi selalu setiap malam terus lupa tiba-tiba? Saya Miss. Oh, janji-janji kayak gitu tuh, ini Miss mau terangkan ya. Nah, komitmen itu seperti Joanna sama Elisheba itu berjanji kepada diri sendiri dulu nih. Saya janji, saya mau menepati janji kepada mama. Janji nggak mau bertengkar lagi. Janji mau sikat gigi setiap malam sebelum bobo. Nggak makan candy diem-diem. Nah, komitmen itu di saat kalian berjanji, kalian akan menepati semua perkataan yang sudah Elisheba atau Joanna bilang kepada diri, mau jadi lebih baik, aku mau jadi lebih baik. Atau perkataan kepada mama, oke mami janji nggak mau bertengkar lagi. Atau perkataan kepada guru misalnya. Jadi janji terhadap diri sendiri untuk apa? Untuk menepati semua perkataan itu. Nah, kayak gitu loh. Nah, janji-janji yang seperti itu kalau kalian suka tepati, kalian jadi orang yang sangat berkomitmen. Nah, orang yang kayak gitu nanti sangat bisa dipercaya oleh orang lain. Orang akan sayang sekali sama orang yang punya komitmen. Gimana? Mau jadi orang berkomitmen kita? Mau Miss Tin. Kalau gitu kita ajak teman-teman di rumah buat nonton apa? Episode Miss Bacili yang baru. Saya tahu seseorang yang akan menjawab ya untuk kedua pertanyaan itu. Dia menderita dan mati menggantikan kita untuk menyelamatkan semua orang. Mari kita baca kisahnya. Saya telah memeriksa orang ini dan dia tidak bersalah. Pilatus berdebat. Aku akan mencambuknya, tetapi kemudian saya akan melepaskan dia. Raungan hebat bangkit dari keramaian. Salibkan dia, salibkan dia. Lepaskan Barabas kepada kami. Kerumunan berteriak lebih keras dan lebih keras. Itu kebiasaan untuk membebaskan seorang tahanan selama musim Paskah. Massa menuntut agar penjahat yang mengerikan dibebaskan. Dan Yesus yang tidak bersalah itu harus dihukum mati. Pilatus adalah gubernurnya, tapi dia takut pada orang-orang. Dan akhirnya dia membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah atas kejahatan apapun. Tetapi dia menyerahkannya kepada orang banyak itu. Dan dia membiarkan Barabas keluar dari penjara. Ribuan orang berbaris di kedua sisi jalan saat Yesus berjuang sendirian. Dia terhuyung-huyung di bawah beban salibnya. Kebanyakan orang berteriak dan mencemooh Yesus.
Teman-teman dan pengikutnya menangis. Akhirnya Yesus jatuh. Dia tidak punya kekuatan tersisa setelah dipukuli oleh tentara. Para prajurit menangkap seorang pria yang tampak kuat yang berdiri di dekatnya. Simon, seorang musafir dari kota Kirene, dipaksa memikul salib Yesus. Mereka mencapai tempat yang disebut Kalvari, tempat para penjahat disalibkan. Para prajurit mendorong Yesus dengan kasar di bawah di kayu salib. Mereka memukul paku besi yang panjang ke pergelangan tangan dan kakinya. Kemudian mereka mengangkat salib itu dan menjatuhkan bagian bawahnya di dalam lubang di tanah, sehingga dapat berdiri tegak. Rasa sakitnya sangat mengerikan. Penyaliban adalah yang paling menyakitkan dan cara yang kejam untuk membunuh seseorang. Tetapi Yesus berdoa, "Bapa, maafkan orang-orang ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kerumunan menyaksikan para pemimpin mengolok-ngolok Yesus. Dia menyelamatkan orang lain tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka mencemooh. Para prajurit juga mengolok-ngolok Yesus. Mereka membuat tanda dan memakukannya di atas kepalanya. Ini adalah raja orang Yahudi. Hal tersebut dideklarasikan. 2 pencuri disalibkan bersama Yesus. Salah satu dari pria itu mengolok-olok dia. "Jadi kamu Mesias? Buktikan dengan menyelamatkan dirimu dan kami juga." Pencuri lainnya menanggapi, "Kami pantas mati," dia memprotes. Tapi pria ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dia berpaling kepada Yesus dan berkata, "Ingat saya ketika engkau masuk ke kerajaan surga." Dan Yesus berjanji bahwa dia akan melakukannya. Pada siang hari, cahaya matahari benar-benar menghilang. Kegelapan berlangsung sampai jam 3 ketika Yesus menangis. "Bapa, aku mempercayakan rohku ke dalam tanganmu." Dan kemudian dia mati. Bumi berguncang, tirai di bait suci robek menjadi 2 dari atas ke bawah. Hanya Tuhan atau malaikat-malaikatnya yang bisa mengoyak tirai tebal. Seorang pria baik bernama Yusuf pergi menghadap Pilatus dan meminta tubuh Yesus. Yusuf meletakkan tubuh Yesus di kuburan baru, salah satu yang telah diukir dari batu, makam yang dibuat oleh Yusuf untuk dirinya sendiri. Sebuah batu besar digulingkan untuk menutup kubur itu. Saat itu adalah Jumat sore. Semuanya tenang. Semua orang tahu sesuatu yang dahsyat baru saja terjadi.